Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita di pelajaran Civic atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kita sudah masuk di pertemuan ke-6 ya. Kita sudah masuk di sub pokok bahasanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Di sini ada saya gambarkan tentang bendera merah putih, ya, menyatakan bahwa bendera negara Indonesia kalau sudah ditampilkan di negara-negara lain itu merah putih, berarti sudah sah lah itu milik negara Indonesia. Setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, yaitu di tahun 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, bentuk negara RI adalah negara kesatuan. Pada masa demokrasi liberal terjadi sejumlah pemberontakan, yang diantaranya yaitu pemberontakan Darul Islam atau DITII, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia di Kalimantan, Sulawesi Selatan dan Aceh. Yang kedua, pemberontakan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang terkenal. Perjuangan Rakyat Semesta Permesta, Gerakan PRRI atau Permesta. Itu pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi terpimpin, di mana sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden menjadi kepala pemerintahan dan penyelenggara negara. Di sini ada saya tampilkan gambar presiden kita pada masa sekarang, yaitu Presiden Jokowi, beserta wakilnya. Pada masa Orde Baru, dulu itu terkenal dengan Presiden Soeharto. Sistem pemerintahan tetap berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sistem presidensial, di mana presiden menjadi penyelenggara negara dengan bantuan para menteri. Ini saya gambarkan tentang presiden yang sekarang, presiden beserta wakilnya, yang pada masa itu masa Orde Baru, kita presidennya masih dijabat oleh Presiden Soeharto. Adanya pembaruan politik pada masa reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang berhubungan dengan kebebasan berpolitik, antara lain kemerdekaan pers, maksudnya kemerdekaan pers, kemerdekaan kita menyampaikan berita, baik itu di media sosial maupun media elektronik. Kemerdekaan pembentukan partai politik, bertumbuhnya partai-partai politik. Tapi sekarang ini sudah agak mengecil, untuk pembentukan partai-partai politik. Yang ketiga, terselenggaranya pemilu yang demokratis, terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis. Yang keempat, pembebasan narapidana politik dan tahanan politik, KAPOL. Narapidana dan tahanan politik itu ada di pembebasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat materi kita hari ini. Nanti akan ada tugas, saya harapkan kita ketemu kembali tugasnya dan bisa kamu lihat di Google Classroom. Saya tutup materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.